Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil review dari kelompok kami, yaitu mengenai produksi salep dari ekstrak daun mimba Azadirachta indicaius sebagai antibakteri terhadap Propionibacterium acnes. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Marwa Irba Sadidah, K1A018001, Astrid Dwi Vindiana Palupi, K1A018010, Anissa Sabila, K1A018019, Fajar Nurada, K1A018037, dan Mega Amrina Rosyada, K1A018057. Langsung saja memasuki materi pertama, yaitu pendahuluan. Pada Fajar dipersilahkan. Untuk pendahuluan yang pertama adalah jerawat. Jerawat dapat disebabkan karena produksi sebum yang berlebih, genetik, usia, kebersihan wajah, dan stres. Faktor lain yang menjadi pemicu jerawat adalah keaktifan kelenjar sebasea, makanan, kosmetik, dan genetik. Menurut Khalid Zulfikar 2010, jerawat timbul karena adanya sumbatan pori-pori kulit oleh sebum yang berlebih menjadi padat. Peningkatan sebum terjadi karena pengaruh dari hormon, kondisi fisik, dan psikologis. Adapun spesies bakteri yang dapat menyebabkan jerawat adalah Propionibacterium acnes. Selain itu, bakteri penyebab jerawat adalah Staphylococcus epidermidis dan Staphylococcus aureus. Selanjutnya adalah Propionibacterium acnes. Merupakan bakteri gram positif yang berbentuk batang serta merupakan flora normal terdapat di kulit yang dapat berperan dalam pembentukan jerawat. Bakteri ini dapat mengeluarkan enzim hidrolitik yang dapat menyebabkan kerusakan folikel polisebasea. Akibat kerusakan itu, maka akan menghasilkan lipase, hyaluronidase, protease, lesitinase, dan neuromidase yang berperan penting dalam proses peradangan. Selanjutnya adalah daun mimba. Mimba adalah suatu tanaman yang tergolong dalam perdu atau terna yang dapat tumbuh subur di Indonesia. Jenis tanaman ini merupakan tanaman hijau asli India yang biasanya sering disebut dengan neem. Persebaran tanaman mimba dapat tumbuh pada beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara. Kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan seperti flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin dapat memiliki sifat sebagai antibakteri. Saponin dapat melakukan mekanisme merusak sel melalui interaksi aktif yaitu aglikon hidrofobik dengan lapisan lipid sehingga molekul saponin dapat memasuki membran. Next. Ya, selanjutnya masuk ke literatur review yang pertama mengenai daun mimba. Pohon mimba ini adalah tumbuhan asli Asia Tenggara. Tumbuhan ini mampu bertahan hidup pada tempat yang kering dan kekurangan nutrisi. Daun mimba atau Azadirachta indicaius termasuk ke dalam divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotylodonae, ordo Rutales, famili Meliales, dan genus Azadirachta. Nah, daerah asal dari daun mimba ini sendiri masih belum jelas diketahui. Namun beberapa ahli menyebutkan bahwa tanaman ini banyak berasal dari India karena populasinya mencapai 14-16 juta. Selain itu juga tanaman ini tersebar luas di daerah tropis seperti Vietnam, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, dan Indonesia. Di Indonesia paling banyak tumbuh di Bali. Tanaman ini memiliki banyak nama pada daerah tertentu, misalnya mimba untuk daerah Pasundan, intaran untuk daerah Bali dan Nusa Tenggara, dan memba atau mempeh untuk daerah Madura. Nah, mimba ini merupakan tanaman multifungsi, karenanya tanaman ini juga dikenal sebagai wonderful tree. Menurut Sukrasno 2003, daun dan biji mimba mempunyai banyak manfaat. Biji mimba dapat dimanfaatkan untuk insektisida alami, fungisida, antibakteri, spermisida, sabun minyak mimba, dan pelumas minyak mimba. Pada saat ini, pemanfaatan mimba lebih berorientasi sebagai insektisida, padahal selain insektisida, mimba juga berpotensi sebagai bakterisida. Menurut Ambarwati 2007, tanaman mimba dapat menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhosa dan Staphylococcus aureus.
Mekanisme tanaman mimba yang berpotensi sebagai antibakteri ini yaitu menghambat sintesis membran sel bakteri sehingga pertumbuhannya bisa dihambat. Menurut Sri 2005, ekstrak daun mimba juga menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Selain itu juga berdasarkan penelitian Sarah Dayochi 2011, tanaman mimba ini juga bisa memberikan efek antibakteri terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Dan yang terakhir, berdasarkan penelitian yang dilakukan El Mahmoud 2010, menunjukkan bahwa tanaman mimba mampu menghambat bakteri E. coli, Pseudomonas, Staphylococcus sp. Nah, aktivitas antibakteri pada tanaman mimba ini dikarenakan kandungan senyawa-senyawa yang terdapat dalam tanaman mimba. Zat aktif yang terkandung dalam tanaman mimba diantaranya adalah azadirachtin, salanin, neliantriol, nimbin, dan nimbidin. Senyawa azadirachtin merupakan kandungan utama daun mimba yang berfungsi sebagai repelen atau sebagai penghalau, antipidan, penurun nafsu makan, dan penghambat pertumbuhan mikroba. Mimba juga mengandung senyawa nimbin dan nimbidin yang merupakan senyawa alkaloid. Senyawa alkaloid ini memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme penghambatan dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel. Selanjutnya ada bakteri Propionibacterium acnes. Propionibacterium acnes merupakan bakteri gram positif yang secara morfologi dan susunannya termasuk dalam kelompok bakteri Corynebacteria, tetapi tidak bersifat toksik genetik. Peranan Propionibacterium acnes pada pembentukan jerawat adalah memecah trigliserida yang merupakan salah satu komponen dari sebum menjadi asam lemak bebas sehingga terjadi kolonisasi Propionibacterium acnes yang memicu inflamasi. Selain itu, antibodi terhadap antigen dinding sel Propionibacterium acnes meningkatkan respon inflamasi melalui aktivasi komplement. Enzim 5-alfa reduktase, enzim yang mengubah testosteron menjadi dihidrotestosteron DHT. Memiliki aktivitas tinggi pada kulit yang mudah berjerawat. Bakteri Propionibacterium acnes termasuk ke dalam domain Protophyta kelas Zymnomycetes bangsa Eubacteriales. Suku Propionibacteriaceae dan marga Propionibacterium. Next. Selanjutnya adalah jerawat. Jerawat atau acne vulgaris adalah reaksi penyumbatan pori-pori kulit disertai peradangan yang bermuara pada saluran kelenjar minyak kulit. Sekresi minyak kulit nanti akan menjadi tersumbat, kemudian membesar, dan akhirnya mengering menjadi jerawat. Gangguan kulit yang berupa peradangan folikel polisebasea ini ditandai dengan adanya erupsi komedo, papul, pustul, nodus, dan kista pada tempat predileksinya, yaitu pada muka, leher, lengan atas, dada, dan punggung. Jerawat atau acne vulgaris adalah suatu kondisi inflamasi umum pada unit polisebaceus yang ditandai dengan terbentuknya komedo, papul, pustul, atau nodul. Menurut Wardani tahun 2010, secara umum patogenesis terbentuknya jerawat dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu peningkatan produksi sebum. Pada usia remaja, hormon androgen mulai aktif dan menyebabkan pertambahan jumlah dan ukuran dari kelenjar sebasea yang mana akan memproduksi sebum dalam jumlah yang banyak. Komponen sebum berupa trigliserida yang akan dipecah menjadi asam lemak yang bebas oleh bakteri penyebab jerawat. Asam lemak bebas ini dapat meningkatkan kolonisasi dari bakteri dan memicu terjadinya inflamasi serta proses komedogenik yang menyebabkan timbulnya jerawat. Kemudian yang kedua, hiperproliferasi keratinosit. Mikrokomedo timbul karena adanya sumbatan aliran sebum ke permukaan kulit diakibatkan proliferasi keratinosit pada epitel folikel rambut dan infundibulum.
Faktor-faktor pencetusnya ialah berkurangnya kadar asam linoleat, stimulasi androgen, dan peningkatan IL-1. Berkurangnya kadar asam linoleat menyebabkan terjadinya defisiensi asam lemak esensial, sehingga dapat memicu terjadinya hiperkeratosis folikuler atau penebalan berlebihan pada bagian folikel rambut dan menyebabkan menurunnya fungsi pelindung epitel yang menimbulkan mikrokomedo. Mikrokomedo ini merupakan proses awal pembentukan jerawat dan hal ini bisa menjadikannya berkembang menjadi lesi inflamasi atau lesi non-inflamasi. Kemudian yang ketiga yaitu kolonisasi bakteri penyebab jerawat. Bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan terjadinya jerawat antara lain yaitu Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, dan Staphylococcus epidermidis. Bakteri Propionibacterium acnes adalah flora normal pada kulit yang jumlahnya akan meningkat seiring dengan peningkatan sebum. Peningkatan jumlah bakteri ini akan menjadi patogen dan menimbulkan lesi inflamasi pada kulit. Antibakteri adalah senyawa yang diproduksi oleh mikroorganisme dan dalam konsentrasi kecil yang mampu menghambat dan bahkan membunuh proses kehidupan mikroorganisme. Flavonoid aktivitas antibakteri terjadi melalui mekanisme penghambatan bakteri sintesis asam nukleat, DNA, dan RNA, penghambatan fungsi membran sitoplasma, dan metabolisme energi bakteri. Antibakteri adalah zat yang membunuh atau menekan pertumbuhan atau reproduksi bakteri. Suatu zat antibakteri yang ideal harus memiliki sifat toksisitas selektif, artinya bahwa suatu obat berbahaya terhadap parasit tetapi tidak membahayakan tuan rumah. Zat antibakteri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri atau bakteriostatik dan antibakteri yang dapat membunuh bakteri atau bakteriosit. Berdasarkan daya menghambat atau membunuhnya, antibakteri dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu berspektrum sempit atau narrow spectrum dan berspektrum luas atau broad spectrum. Antibakteri yang berspektrum sempit yaitu antibakteri yang hanya dapat bekerja terhadap bakteri tertentu saja, misalnya hanya terhadap bakteri gram positif saja atau gram negatif saja. Antibakteri yang berspektrum luas dapat bekerja baik pada bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Next. Selanjutnya ada sediaan salep. Sediaan anti jerawat telah banyak beredar di pasaran, baik dalam bentuk gel, salep, krim, dan lotion. Tetapi dari jenis sediaan tersebut, salep ini lebih cocok digunakan untuk jerawat. Salep merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi yang digunakan pada kulit yang sakit atau terluka, dimaksudkan untuk pemakaian topikal. Kemudian untuk dasar salep itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada dasar salep hidrokarbon. Dasar salep ini itu dikenal sebagai dasar salep yang berlemak. Hanya sejumlah kecil komponen berair yang dapat dicampurkan ke dalamnya. Dasar salep hidrokarbon ini diutamakan sebagai emollient dan dia ini bersifat sukar dicuci, tidak mengering, dan tidak tampak berubah dalam waktu lama. Contohnya itu ada vaselin putih, vaselin kuning, parafin cair, parafin padat, dan minyak nabati. Kemudian dasar salep yang kedua itu ada dasar salep serap. Dasar salep serap ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu terdiri atas dasar salep yang dapat dicampur dengan air membentuk emulsi air dalam minyak. Sedangkan untuk kelompok yang kedua itu terdiri atas emulsi air dalam minyak yang dapat dicampur dengan sejumlah larutan air tambahan. Contoh dari dasar salep serap ini itu ada Adeps lanae dan Unguentum simplex. Kemudian dasar salep yang ketiga yaitu ada dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Dasar salep ini adalah emulsi minyak dalam air. Salep ini itu dapat dicuci dengan air karena mudah dicuci dari kulit atau di lap basah sehingga lebih dapat diterima untuk dasar kosmetika. Keuntungan lainnya yaitu salep ini dapat diencerkan dengan air dan mudah menyerap cairan yang terjadi pada kelainan dermatologik. Contohnya yaitu dasar salep emulsi tipe minyak dalam air seperti vanishing cream dan emulsifying wax.
Selanjutnya yang keempat, dasar salep larut dalam air. Kelompok ini disebut juga dengan dasar salep paku lemak yang terdiri dari konstituen larut air. Untuk dasar salep jenis ini itu memberikan banyak keuntungannya, seperti dasar salep yang dapat dicuci dengan air dan tidak mengandung bahan tak larut dalam air. Contohnya yaitu ada PEG atau polyethylene glycol. Selanjutnya. Selanjutnya masuk ke ekstraksi daun mimba atau Azadirachta indica ayus. Untuk ekstraksi sendiri merupakan suatu proses pemisahan dua zat atau lebih dengan menggunakan pelarut yang tidak saling campur. Menurut Rufat, tahun 2020, daun mimba dapat diekstraksi secara maserasi dengan pelarut etanol 96%. Nah, tujuan ekstraksi ini yaitu untuk menarik semua komponen kimia atau bahan aktif pada ekstrak daun mimba. Pelarut ini tuh digunakan karena dapat menarik senyawa aktif seperti flavonoid, alkanoid, saponin, dan terpenoid dan stenoid. Kelebihan metode ini juga adalah karena peralatan yang dibutuhkan sederhana dan pengerjaannya cepat. Kemudian maserasi ini dilakukan dengan cara simplisia, direndam dalam suatu pelarut organik pada suatu kamar menghindari terjadinya suatu perubahan atau kerusakan senyawa tertentu akibat pemanasan. Pelarut ini nantinya akan menembus sel dan masuk ke dalam vakuola sel yang mengandung senyawa aktif. Nah, karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan pekat di dalam vakuola sel dengan di luar sel menyebabkan senyawa aktif dapat ditarik keluar. Itu seperti itu untuk mengekstraksi daun mimba. Selanjutnya ada uji metabolit sekunder dari daun mimba. Selanjutnya. Next. Nah, uji metabolit sekunder daun mimba ini dilakukan dengan uji fitokimia secara kualitatif dan dapat diketahui dengan adanya perubahan warna yang terjadi pada ekstrak daun mimba setelah diberi perlakuan dengan penambahan pereaksi warna. Untuk uji flavonoid ini, perlakuannya yaitu 20 mg ekstrak diambil, lalu ditambah 2 ml metanol, dan ditambah FeCl3 1%. Kemudian untuk uji terpenoid, diambil 20 mg ekstrak dan asam asetat anhidrat, lalu ditambah asam sulfat. Setelah itu untuk uji alkaloid, diambil 20 mg ekstrak, kemudian ditambah HCl 2 molaritas, lalu ditambah reagen Wagner. Kemudian untuk uji saponin, diambil 20 mg ekstrak, lalu ditambah 2 ml Aquades. Sedangkan untuk uji tanin, diambil 20 mg ekstrak dan FeCl3 1%. Berdasarkan hasil penelitian Soraya dan kawan-kawan pada tahun 2011, adanya senyawa flavonoid ini ditandai dengan perubahan hitam pekat, sedangkan senyawa terpenoid ditandai dengan terbentuknya warna ungu atau jingga. Untuk senyawa saponin ditandai dengan terbentuknya busa selama kurang lebih 2-3 detik. Untuk senyawa tanin ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau kehitaman. Zat antibakteri yang terdapat pada suatu organisme berbentuk metabolit sekunder pada golongan turunan senyawa fenol, alkaloid, dan terpen. Namun, senyawa yang paling kuat sebagai antibakteri merupakan turunan senyawa fenol seperti asam fenolat, flavonoid, dan tanin. Selanjutnya. Selanjutnya adalah uji aktivitas antibakteri. Next. Peneliti Andiarto menggunakan media nutrien agar untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan bakteri. Nutrien agar merupakan media biakan yang dibuat dari ekstrak beef, pepton, dan agar. Menurut Andiarto 2019, metode difusi sumuran baik digunakan untuk uji aktivitas bakteri dikarenakan difusi ekstrak ke dalam agar lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan disk. Pada metode disk,
jika terdapat sebagian ekstrak yang tidak larut dalam pelarutnya dikarenakan pencampuran yang belum homogen atau belum larut sempurna. Hal ini akan menyebabkan pengendapan di bawah bagian disk yang akan menurunkan proses difusi ekstrak yang terdapat di disk ke dalam agar. Selain itu, alatnya lebih sederhana, waktu yang dibutuhkan untuk metode difusi sumuran lebih singkat dan biayanya lebih murah dikarenakan tidak membutuhkan paper disk yang harganya mahal, sehingga difusi sumuran merupakan metode yang lebih ekonomis dan efisien. Adanya aktivitas pada metode ini ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening di sekitar lubang sumuran. Berdasarkan penelitian Andiarto tahun 2019, aktivitas penghambatan bakteri oleh ekstrak etanol 96% daun mimba disebabkan oleh pengaruh senyawa bioaktif atau metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak. Alkaloid yang mengandung gugus basa yaitu nitrogen dapat menyebabkan keaktifan biologis dari senyawa alkaloid. Bakteri apabila mengalami kontak dengan gugus basa dari senyawa alkaloid akan bereaksi dengan senyawa-senyawa asam amino penyusun dinding sel bakteri, menyebabkan perubahan susunan asam amino yang akan merubah keseimbangan genetik pada asam DNA, sehingga DNA bakteri akan mengalami kerusakan. Aktivitas antibakteri saponin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis rantai aglikonnya, jumlah, posisi, dan struktur kimia dari gugus gulanya. Semakin banyak gugus gula, maka semakin lemah efek antibakterinya. Mekanisme saponin sebagai antibakteri yaitu dengan menurunkan tegangan permukaan, sehingga mengakibatkan naiknya permeabilitas atau kebocoran sel dan mengakibatkan senyawa intraseluler keluar. Toksisitas senyawa tanin yang merupakan turunan fenol terhadap bakteri tergantung pada jumlah gugus hidroksil. Semakin banyak jumlah gugus hidroksil, maka toksisitas senyawa tanin terhadap bakteri meningkat. Tanin dapat mengkerutkan dinding sel atau membran sel, sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. Akibat terganggunya permeabilitas, sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup, sehingga pertumbuhannya terhambat. Senyawa steroid atau triterpenoid juga memiliki potensi sebagai senyawa antibakteri. Unsur penting dalam steroid atau terpenoid yang berperan dalam aktivitas antibakteri meliputi gugus fungsi dan gugus hidroksil dari terpenoid fenolik. Senyawa terpenoid mudah larut dalam lipid. Sifat inilah yang mengakibatkan senyawa ini lebih mudah menembus dinding sel bakteri gram positif dan sel bakteri gram negatif. Flavonoid merupakan turunan dari senyawa fenol dan bersifat sebagai koagulator protein. Toksisitas senyawa fenol terhadap bakteri tergantung pada jumlah gugus hidroksil dan konsentrasi yang diberikan. Fenol berikatan dengan protein melalui ikatan hidrogen, sehingga mengakibatkan struktur protein menjadi rusak. Next. Yang terakhir ada produksi salep dari ekstrak daun mimba. Nah, berdasarkan penelitian Ulayan 2012, basis salep yang baik digunakan adalah basis salep larut air, yaitu campuran 40% polietilglikol 4000 dan 60% polietilglikol 400. Karena sediaan salep dengan basis polietilglikol ini dapat melepaskan zat aktif dengan baik dibandingkan dengan basis yang larut minyak. Selain itu, basis ini juga cocok untuk kulit yang berjerawat karena tidak mengandung minyak atau tidak mengandung bahan yang berlemak. Selain itu, juga digunakan nipagin sebagai pengawet untuk menjaga ketahanan sediaan, dan oleum citris juga ditambahkan untuk memperbaiki bau salep. Karena apabila yang ditambahkan itu parfum, akan menimbulkan iritasi kulit, sehingga yang ditambahkan itu oleum citri. Selanjutnya. Nah, menurut Putri 2020 perlu dilakukan beberapa uji terhadap hasil formula sediaan salep, meliputi yang pertama uji organoleptis. Uji organoleptis ini dilakukan untuk mengetahui sifat fisik salep dan mengamati adanya perubahan bentuk, warna, dan bau yang terjadi selama penyimpanan. Yang kedua ada uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk melihat dan mengetahui bahan-bahan sediaan salep yang tercampur dengan merata atau tidak.
Yang ketiga ada uji pH. Uji pH ini bertujuan untuk mengetahui berapa nilai pH yang terdapat pada sediaan salep. Nilai pH tidak boleh terlalu asam karena dapat mengiritasi kulit dan tidak boleh terlalu basah karena dapat membuat kulit bersisik. Yang keempat ada uji viskositas. Pengujian viskositas ini berfungsi untuk mengetahui viskositas atau kekentalan salep. Viskositas merupakan parameter yang menggambarkan tentang besarnya tahanan suatu cairan untuk mengalir. Semakin besar tahannya, maka viskositas juga semakin besar. Yang kelima, uji daya sebar. Pengujian daya sebar salep bertujuan untuk mengetahui luas sebaran sediaan salep yang dibuat. Semakin besar daya sebar, maka semakin bagus sediaannya. Dan yang terakhir ada uji daya lekat. Pengujian daya lekat bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh salep untuk melekat di kulit. Semakin lama daya lekat salep melekat antara salep dan kulit, maka semakin baik sehingga absorpsi obat oleh kulit akan semakin baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.